Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun, dimanapun teman-teman berada. Saya hari ini akan memberikan materi tentang pengertian kebudayaan. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kajian budaya, sebaiknya kita tahu dulu gambaran besar definisi tentang apa itu kebudayaan. Jadi tentang kebudayaan. Jadi budaya itu biasanya itu selalu dikonotasikan dengan yang namanya kesenian. Jadi umumnya kita masyarakat kebanyakan itu kalau ngomong apa itu kebudayaan, biasanya yang terbayang pertama kali itu adalah hasil kesenian. Entah itu tarian, entah itu patung, entah itu sebuah lukisan atau sebuah karya-karya artefak yang bisa ditemukan yang merupakan sebuah karya seni dari sebuah periode atau masyarakat tertentu gitu. Jadi apa itu yang paling umum. Jadi arti paling umum yang seringkali kita fahami dari apa itu kebudayaan gitu. Cuman permasalahannya kalau kita melihat foto-foto ini, misalnya ini seperti ada masyarakat yang berboncengan 4 orang gitu, lalu ada petani yang membajak sawah dengan kerbau, lalu ada ibu-ibu yang memburu diskon di mall gitu, dan budaya-budaya seperti Vespa sampah yang apa namanya marak di Indonesia, atau mungkin hal-hal yang lain seperti punk atau musik rock, metal gitu ya, dan hal-hal yang lain. Pertanyaannya apakah itu juga termasuk kebudayaan? Nah, ini akan membuka wawasan kita ya, ternyata bahwa hal-hal yang non seni yang kita bisa lihat di dalam aspek masyarakat itu juga bisa disebut dengan kebudayaan. Nah, jadi ada beberapa pengertian kebudayaan dari para ahli ya, jadi dari sosiolog, dari penulis buku, dari apa namanya peneliti kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang tadi ya, yang apa yang kita sebut karya seni tadi ya, karya seni itu disebut dengan produk kebudayaan yang bisa disentuh atau tangible. Jadi memang betul ada kebudayaan yang berupa aspek seni gitu ya. Dan kebudayaan itu masuk ke kategori kebudayaan yang tangible. Jadi bisa disentuh, karya seni itu bisa disentuh, kayaknya patung itu bisa disentuh ya. Apa namanya artefak-artefak, candi-candi, lukisan itu bisa disentuh. Ya artinya ada wujud secara 3 dimensional yang bisa kita lihat dan kita sentuh gitu. Nah, tapi ada juga hal-hal yang non tangible. Jadi kebudayaan yang tidak tersentuh. Nah, ini contoh. Jadi apa definisi kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat ini yang paling umum teman-teman, yaitu keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan seluruh hasil karya manusia dalam rangka berkehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Jadi ternyata sistem, gagasan, tindakan itu juga termasuk dari kebudayaan. Jadi sistem maksudnya sistem apa? Sistem kita bermasyarakat dalam tingkat RT, dalam tingkat RW, dalam sebuah apa namanya daerah tertentu, perdesaan atau mungkin provinsi, bahkan cara sistem dalam bernegara, gagasan dan tindakan kebiasaan kita dalam masyarakat tertentu itu juga merupakan kebudayaan. Lalu ada juga dari Andreas Epping, kebudayaan adalah keseluruhan pengertian atau nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial. Seperti misalnya nih religius, jadi agama dan lain-lain. Jadi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Jadi ini juga lebih luas lagi, bahwa kebudayaan itu mencakupnya itu nilai sosial, bahkan ada norma sosial. Maksudnya apa nilai dan norma sosial? Misalnya kalau di Jawa itu ada nilai-nilai yang disebut dengan unggah ungguh.
ya unggah-ungguh. Kalau bahasa dengan orang tua itu harus sopan, ya. Dibedakan berbahasa dengan sesama sebaya itu namanya ngoko gitu. Tapi kalau dengan orang tua itu kromo. Itu nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya Jawa itu juga masuk dalam kebudayaan. Dan mungkin dalam sistem budaya yang lain, negara yang lain atau lokasi yang lain itu bisa berbeda. Sistem budayanya berbeda, bahasanya berbeda, nilai-nilainya berbeda, cara menunjukkan sopan santunnya juga mungkin akan berbeda. Termasuk ilmu pengetahuannya pun juga mungkin berbeda gitu. Dan itu keseluruhan struktur-struktur sosial pun juga akan ada di dalam yang namanya unsur kebudayaan. Misalnya apa struktur sosial? Struktur sosial itu misalnya kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Oh, ada menengah bawah, menengah atas gitu ya. Itu seperti itu juga bagian dari kebudayaan. Religiusitas atau agama pun juga bagian dari kebudayaan, karena di dalam nilai agama itu ada norma sosial, ada nilai sosial, ada ilmu pengetahuan, juga struktur sosial. Ya kan di agama kan ada, ya toh, ada kalangan santri, ada kalangan kiai, ya toh, ada umat ya. Misalnya seperti itu. Ada namanya kelompok-kelompok. Ya. Ada yang namanya pengetahuan-pengetahuan. Norma-norma apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu juga bagian dari kebudayaan. Nah, jadi kebudayaan cukup luas. Masih ada lagi pengertiannya. Kebudayaan adalah gejala manusia dari kegiatan berpikir. Jadi kalau manusia berpikir itu ternyata juga membentuk yang namanya kebudayaan. Ada mitos, ideologi dan ilmu. Mitos, segala sesuatu yang berkaitan dengan mitologi, dongeng itu juga bagian dari kebudayaan. Ya, misalnya ada dongeng tentang Nyi Roro Kidul misalnya, ya mitos Nyi Roro Kidul misalnya, atau hal yang lain yang di tempat lain mungkin ada yang berbeda. Ya mungkin kalau di luar negeri sana mitos tentang zombie atau makhluk alien atau apa gitu. Itu pun bagian dari kebudayaan. Di situ ada ideologi dan ada ilmu. Termasuk juga sistem masyarakat dalam berkomunikasi, ya. Ada pekerjaan serta kegiatan-kegiatan lain yang lebih sederhana. Ya, dari Van Porsen. Nah, ini cakupan dari kebudayaan. Dan yang terakhir dari Parsudi Suparlan, budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Nah, keywordnya ada di tingkah laku. Jadi bahkan tingkah laku kita pun itu bagian dari kebudayaan. Anda suka bangun pagi, Anda suka bangun siang, Anda malas, Anda rajin, ya. Itu bagian dari kebudayaan. Jadi kebudayaan itu cakupannya luas sekali. Ya, sangat luas. Dan kalau kita ngomongin definisi kebudayaan ini, kita belum ngomongin soal benar salah, baik buruk, enggak. Jadi segala cakupan yang tadi saya sebutkan tadi lewat definisi-definisi itu merupakan bagian dari kebudayaan gitu. Nah, ada beberapa kata kunci yang bisa menjadi patokan atau supaya mudah diingat ya. Jadi ini yang pertama itu adalah budidaya ya. Budidaya, segala yang kita lakukan, yang kita ciptakan itu menciptakan sesuatu itu namanya budidaya ya. Lalu ada gagasan ya, gagasan atau pernyataan intelektual. Jadi gagasan ini adalah ideologi kita atau hal-hal yang berkaitan dengan cara berpikir ya, nilai-nilai norma seperti itu berakal
berasal dari gagasan atau akal, ya. Kegiatan berpikir sama aja. Lalu ini tadi keyword yang tadi dari Pak Sudi Suparno, yaitu tingkah laku, ya. Tingkah laku, jadi apa yang kita lakukan, kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, itu juga keyword dari kebudayaan. Dan yang terakhir adalah sistem, ya, sistem. Itu adalah definisi, ya, dan keyword-keyword yang kita bisa ambil dari yang namanya kebudayaan. Nah, ada 3 wujud kebudayaan. Jadi kalau beberapa keyword tadi diringkas, itu ada wujudnya. Ada wujud. Wujud itu berarti sesuatu yang tangible, sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, ya, disentuh dan dilihat, ya. Pertama adalah ide, yang kedua adalah aktivitas, dan yang ketiga adalah artefak, ya. Jadi ada ide, ada aktivitas, dan ada artefak. Ada wujudnya, ada aktivitasnya, ada wujudnya. Dan kebudayaan juga memiliki unsur-unsur, ya, unsur-unsur, ya. Yang pertama itu adalah bahasa. Jadi cara kita berbahasa, cara kita berkomunikasi itu juga bagian dari kebudayaan. Yang kedua itu ada sistem pengetahuan. Yang ketiga itu adalah organisasi sosial. Yang keempat sistem peralatan kehidupan dan teknologi. Ya, maksudnya ini sistem peralatan ini, misalnya kita orang modern itu pakainya komputer, pakai PC, pakai laptop, tablet, handphone, dan lain-lain. Itu juga bagian dari sistem peralatan hidup. Itu bagian dari unsur kebudayaan juga, ya. Lalu sistem mata pencarian, pekerjaan kita itu juga unsur kebudayaan, ya. Petani dia punya kebudayaan sendiri, ya. Guru punya budaya sendiri, polisi punya budaya sendiri, ya. Perawat, dokter itu punya kebudayaan sendiri, ya. Itu juga unsur kebudayaan. Lalu yang keenam adalah sistem religi, jadi agama-agama, keyakinan-keyakinan tertentu itu juga merupakan unsur kebudayaan. Dan yang terakhir adalah kesenian, ya. Apapun bentuknya, seni rupa, seni pertunjukan, ya, misalnya seni menyanyi, seni musik, seni lukis, bahkan desain interior, arsitektur, dan lain sebagainya, itu masuk ke unsur kesenian, bagian dari unsur kebudayaan, ya. Jadi memang kalau kita ngomong kebudayaan itu cakupannya sangat luas, teman-teman. Nah, dalam ilmu sosial budaya, ya, manusia itu seringkali disebut sebagai makhluk biologi, makhluk ekonomi, politik, hukum, sosial, dan psikologi, ya. Tentunya masing-masing itu punya kepentingan yang mendorong pencapaian dalam memenuhi kebutuhan, ya. Kebutuhan dalam hal biologi, kebutuhan dalam hal ekonomi, kebutuhan dalam hal politik, ya, dalam hal hukum, termasuk kepentingan dalam kebutuhan sosial dan psikologi. Nah, karena manusia itu tadi makhluk yang kompleks tadi, ya, di dalam tubuh manusia tadi ada banyak unsur-unsur tadi, ya. Makanya manusia itu menciptakan kebudayaan, ya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jadi ternyata sistem budaya itu diciptakan manusia, itu salah satunya tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup dan mensejahterakan hidup, ya. Sekali lagi, ya, kebudayaan ini, ya, kebudayaan apapun bentuknya, entah itu kesenian, entah itu sistem dalam pekerjaan, unsur-unsur aktivitas kita, perilaku kita, itu diciptakan oleh manusia. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan, ya, atau mensejahterakan kehidupan, ya, gitu.
Pemaknaan kebudayaan akan berkembang ketika manusia sebagai makhluk sosial bertemu dengan manusia lain, ya. Jadi kebudayaan kita itu akan berkembang, akan memiliki dinamika, disebut dinamika kebudayaan ketika kita berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Gitu. Kita orang Indonesia ketika kita bertemu dengan orang luar negeri, misalnya orang Amerika, orang Arab atau orang India atau orang manapun, pasti nanti kita akan ada perkembangan. Oh, ada benturan budaya. Oh, ada budaya yang kita bisa serap. Oh, ada budaya yang kita bisa uh, elaborasi dan lain sebagainya. Jadi kebudayaan pun berkembang ketika manusia itu bertemu dengan manusia yang lain. Ketika Anda menikah, ya, budaya Anda, apapun yang ada di diri Anda, kebiasaan Anda, aktivitas Anda sebelumnya, ya, mungkin hal-hal yang lain, cara berpikir Anda, itu mungkin nanti akan ada perkembangan ketika Anda menikah karena bertemu dengan istri Anda atau suami Anda yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, gitu, ya. Jadi nantinya akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda juga, gitu, ya, yang namanya akulturasi budaya tadi. Nah, ini kalau dari Bagan, ya, supaya lebih mudah, ya. Jadi manusia itu dibekali dengan akal, ya, karena ada kebutuhan hidup, ya. Manusia ini menciptakan yang namanya kebutuhan kebudayaan. Jadi ini, ya, untuk mempertahankan hidup. Jadi budaya ini ternyata bagian dari cara manusia dalam mempertahankan hidup. Kita berkarya, menghasilkan desain, menghasilkan foto, ya, menghasilkan karya-karya seni. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, gitu. Kita bekerja membentuk sistem kebudayaan dalam kantor kita, membentuk kelompok, berkomunitas dan lain sebagainya. Untuk apa? Mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup ini bukan hanya dari unsur ekonomi semata, tapi mempertahankan hidup dari unsur-unsur yang lain juga, misalnya aktualisasi diri, supaya kita bisa bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, hidup bermasyarakat, berkelompok dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan, ya, tidak bisa memenuhi kehidupan kita, misalnya kita kehabisan uang, kita tidak bisa beli makan dan lain sebagainya, ada yang namanya masalah sosial, gitu. Masalah sosial ini nanti ya menimbulkan krisis dalam masyarakat, ya, menimbulkan kejahatan, kriminalitas dan lain sebagainya. Dan ketika, ya, kebudayaan itu berbenturan, karena dalam hal mempertahankan hidup, ya, berbenturan, ada konfrontasi budaya dan lain sebagainya, ya, ada cara bersikap yang berbeda dan lain sebagainya, itu muncul ada yang namanya permasalahan budaya. Nah, jadi permasalahan budaya ini berkaitan dengan tubruan tadi, ya. Jadi budaya satu dengan budaya yang lain itu tidak sepadan, saling menyerang, gitu. Nah, sebetulnya masalah sosial dan masalah budaya ini saling berkait, makanya di sini ada anak panahnya, gitu. Karena itu baik masalah sosial maupun masalah budaya itu berarti terjadi krisis dalam proses bertahan hidup, gitu. Apabila tidak ada masalah sosial dan tidak ada masalah kebudayaan, ya, kita bisa makan, kehidupan ekonomi kita baik, tapi kita juga bisa bermasyarakat dengan baik, ya, dengan tetangga hidup kita juga baik, dengan keluarga tidak ada benturan kebudayaan, dengan istri tidak ada kebudayaan yang lain misalnya, kayak gitu. Nah, makanya kalau tidak ada masalah sosial dan masalah budaya, kita akan semakin sejahtera, gitu, ya,
Ini prinsipnya, ya prinsipnya. Nah, tapi ini tadi ya, kan tidak mungkin manusia itu selalu lancar-lancar saja, ya lancar-lancar saja hidupnya, karena manusia tadi makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri, ya. Makanya di dalam kehidupan kita manusia itu ada yang namanya penetrasi budaya, ada yang namanya penetrasi ketika apa, kita bertemu dengan manusia lain, masyarakat lain, bangsa yang lain. Nah tadi yang saya bilang tadi, penetrasi ini bisa negatif bisa positif, bisa saling mempengaruhi sama satu sama lain, gitu ya. Akulturasi bisa terjadi, saling menyerap kebudayaan, mempengaruhi dalam hal yang baik. Tetapi konfrontasi juga bisa terjadi, di mana kebudayaan itu nggak bisa bersatu, ya. Suami istri misalnya kebudayaannya berbeda, latar belakangnya, kesukuannya berbeda, asalnya beda, atau mungkin agamanya berbeda. Di situ ada penetrasi, ya, di mana itu nanti manusia-manusia yang lain, masyarakat yang lain, teman kerja kita, ya, tetangga kita, keluarga kita, itu akan mempengaruhi cara kita berbudaya dan cara kita bertahan hidup. Itu ya. Ini prinsip dari tabel yang disebut sebagai ekopulhuxos, ya, psikol, yaitu penetrasi yang memungkinkan terjadi dalam pergaulan manusia yang lebih luas. Gitu. Nih. Nah, ini ya. Tadi saya bilang, ya, manusia itu menciptakan yang namanya budaya untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini dalam arti luas, ya. Kita dalam kehidupan bermasyarakat ini bertahan hidupnya pasti unsurnya banyak, ya, baik ekonomi, secara sosial, secara politik, budaya dan lain sebagainya. Nah, contoh, ya, di sini manusia menciptakan ada yang namanya becak motor, ya. Lalu ketika anaknya banyak, barangnya banyak, muncullah kebudayaan berboncengan tiga dengan memaksakan boncengan itu dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan yang namanya sistem pendidikan, ya, sistem teknologi, ya, gitu. Ada yang namanya cara berpakaian, simbol-simbol dan lain sebagainya. Ini semua bagian dalam memenuhi kebutuhan dalam hal bertahan hidup. Nah, lalu ada kebudayaan lain, ya. Contoh pang ini, ya. Contoh pang ini. Contoh. Nah, memang kalau dalam kajian budaya, tolong jangan ada judgement dulu, mana ini baik, ini buruk, ini jelek, ini benar, gitu ya. Enggak. Ini bagian dari budaya gitu. Jadi prinsipnya itu. Ya, jadi kalau anak pang semacam ini, ya, anak pang dia memiliki budaya sendiri dengan rambutnya, dengan tata budaya, tata busananya, cara berperilakunya, itu ya memang cara mempertahankan hidupnya memang seperti itu, cara sistem komunikasinya seperti itu, nilai-nilainya seperti itu, gitu. Dan ini bagian dari cara berbudaya mereka, gitu. Kalau nanti persoalan nanti ini baik, ini buruk, ini ada benturan, ini nggak sesuai norma, nggak sesuai ini dan itu ya, sehingga ini harus dihilangkan dan lain sebagainya, itu nanti bagian dari akulturasi, gitu ya, itu nanti. Tapi kalau prinsipnya ada kebudayaan, ini adalah cara manusia dalam mempertahankan eksistensinya, itu tadi. Ya, nanti ke penetrasi kebudayaan saya sudah bahas tadi lewat bagan tadi, ya. Jadi dalam satu kelompok kecil tadi ada misalnya tetangga, misalnya masyarakat dalam suku tertentu dan lain sebagainya, itu ya, itu pasti akan sulit membayangkan pertemuan antar karakter budaya berbeda. Contoh misalnya sebagai orang Jawa ketemu sama orang Sunda aja sudah beda budayanya, apalagi misalnya ketemu dengan orang yang sangat berbeda, misalnya
dari negara lain, orang Rusia atau mungkin orang orang mana gitu ya, itu pasti akan berbeda gitu. Nah, tapi dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan terpusat gitu ya, ketika kita ngomongin suku itu dalam konteksnya suku yang lebih besar ya, misalnya kerajaan atau apa ya, hal-hal yang sifatnya sistem kenegaraan semacam itu, pasti ada yang namanya sebuah hubungan ya, atau relasi dengan kebudayaan yang lain gitu ya. Makanya hubungan-hubungan itu nanti akan lebih bersifat representatif ya, representatif. Jadi ada kaitannya nanti di dalam media itu, hal-hal yang kaitannya relasi dalam kelompok-kelompok besar itu hanya direpresentasikan oleh simbol-simbol tertentu yang sifatnya dia lebih kecil, misalnya raja ya, atau presiden misalnya seperti itu, atau ketua suku dan lain sebagainya. Jadi sifatnya representatif yang mewakili teritori ya, atau pernyataan dari kelompok-kelompok tertentu yang konteksnya dia jauh lebih besar gitu. Dan itu menjadi bagian atau simbol representasi dari kekuasaan kelompok tertentu. Nah ini seperti itu ya. Dan yang namanya kebudayaan pasti dia akan saling mempengaruhi, dan biasanya itu ketika ada relasi-relasi dalam hubungan-hubungan perdagangan pasti ada yang namanya interaksi sosial budaya, di mana ini pasti akan ada penetrasi kebudayaan juga. Ya contoh dari ini ya, kerajaan-kerajaan di Indonesia, Sriwijaya, Kediri dan lain-lainnya itu dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di luar negeri ya, seperti Khmer, Champa dan lain sebagainya. Ini di era-era perdagangan di masa lalu. Nah, lalu ada kerajaan Majapahit, ini juga dia kalau konteksnya lebih domestik di dalam negeri, itu kerajaan Majapahit itu merupakan salah satu kerajaan yang paling berpengaruh ya, dan mempengaruhi sektor-sektor sosial budaya yang ada di Indonesia, karena memang cakupan armada lautnya itu terhubung di jaringan seluruh Nusantara. Nah ini makanya unsur-unsur di Majapahit itu, baik artefaknya, baik nilai-nilainya, baik hal-hal yang kaitannya bagian dari budaya masa lalu dari kerajaan Majapahit, masih bisa ditemukan hingga saat ini di banyak tempat gitu ya. Nah ini contoh. Nah ini masih hal yang lain ya. Jadi masing-masing itu akan saling mempengaruhi, dan ini di dalam konteks yang lebih besar yang namanya penetrasi kebudayaan itu pasti ada gitu. Ini. Jadi karena itulah sifatnya budaya itu pasti dinamis ya. Dia berubah. Ya contoh pada waktu era bapak saya itu pasti kebudayaannya berbeda dengan era saya. Dan era saya pun nanti juga akan berbeda kebudayaannya dengan anak saya. Misalnya seperti itu. Ya gampangannya seperti itu. Ya. Misalnya soal musik lah, soal musik. Zaman dahulu nggak ada namanya musik K-pop gitu ya, R&B nggak ada gitu. Ada ya mungkin disco, slow rock ya, dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kita lihat ke sini, budaya musiknya juga berbeda gitu. Jadi orang-orang sekarang juga pasti memiliki selera musik yang berbeda. Itu contoh kecil aja dari soal musik aja. Ya kalau kita lihat hal-hal yang lain, dalam hal kesenian yang lain, produk-produk budaya yang lain juga pasti akan berbeda. Nah itu ya, itu akibat dari penetrasi kebudayaan yang membuat sifat dari kebudayaan itu pasti dinamis ya, berubah gitu. Nah penetrasi kebudayaan itu masuk dengan berbagai cara ya. Yang pertama itu penetrasi damai. Jadi karena ada pertukaran perdagangan misalnya, atau pertukaran pelajar ya, atau perkawinan misalnya, itu penetrasi kebudayaan yang bersifat damai. Jadi biasanya ada percampuran dua kebudayaan atau lebih gitu.
Kalau dia tidak menghilangkan unsur dari kebudayaan asli, ya itu namanya akulturasi, ya. Jadi menggabungkan dua atau tiga atau lebih dari unsur kebudayaan, tapi tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang asli, itu namanya akulturasi, ya. Tapi kalau ada dua kebudayaan atau lebih kemudian bercampur membentuk kebudayaan yang baru, ya itu namanya asimilasi, ya. Ada seperti itu. Jadi dua kebudayaan nyampur, ya, kemudian ada kebudayaan baru yang dia benar-benar baru, gitu. Itu namanya asimilasi, ya, gitu. Tapi ada juga yang disebut dengan sintetis atau konfrontatif ini. Ya, ada bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya kebudayaan baru tapi sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Ya, sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Misalnya, masuknya pengaruh Hindu dan Islam ke kebudayaan Indonesia itu tidak menghilangkan unsur asli dari budaya masyarakat, ya. Gitu. Jadi budayanya itu bercampur gitu, ya. Ada budaya Jawa, ada budaya Hindu, ada budaya Islam, ya, ini. Lalu ada sifat kebudayaan yang akibat dari penetrasi yang bersifat kekerasan. Ini namanya pemaksaan. Misalnya apa? Perang, teman-teman. Jadi ada negara A menyerang negara B, sehingga kebudayaan dari negara A otomatis dia akan mempengaruhi bahkan mendominasi sebuah kebudayaan di negara B. Nah, itu namanya adalah penetrasi kekerasan, gitu. Dan ini juga banyak, ya, gitu. Contoh misalnya masuknya budaya Belanda masuk ke Indonesia, dan itu sampai sekarang itu masih kita bisa rasakan ada pengaruhnya. Dan itu dulu masuk ke sini itu akibat dari konfrontasi atau agresi, apa yang ada kaitannya dengan penetrasi kekerasan. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pengantar kita untuk memahami kebudayaan, arti kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, dan terakhir tadi saya juga membahas tentang penetrasi kebudayaan, ya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa masuk ke dalam forum yang ada di Kulino, teman-teman. Dan pertemuan yang akan datang akan saya bahas materi yang lain, yaitu tentang revolusi industri. Sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Saya mohon untuk live. Terima kasih.